Shalom para pendengar sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Singa dari Yehuda. Untuk itu silakan subscribe, share dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tumas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Wahyu 5 ayat 5. Singa adalah binatang buas yang amat ditakuti oleh hewan lainnya. Apabila dia mengaum dengan keras, maka semua binatang yang mendengarnya akan ketakutan. Itulah sebabnya dia dijuluki si Raja Hutan. Jika ingin berburu korbannya, dia mampu berlari dengan cepat. Tenaganya pun amat besar, ditambah lagi dengan cakar dan giginya yang amat tajam. Biasanya saat berburu, dia bersama rombongan singa lainnya. Karena itu hampir selalu mendapat hasil buruan. Tapi saat berburu, binatang ini ternyata didominasi oleh betina dewasa. Si jantan yang berbadan lebih besar dan rambutnya lebat hanya melihat-lihat saja, kecuali jika menghadapi binatang yang lebih besar, barulah si jantan ikut maju. Saat sang betina mendapat buruannya, selalu diberikan lebih dulu pada singa jantannya, sehingga singa jantan itu dapat memilih makanan bagian tubuh binatang yang menjadi favoritnya. Sesudah itu, barulah singa-singa betina bersama-sama anak-anaknya mulai berebut makanan. Padahal yang lelah berburu itu umumnya betinanya. Itulah bentuk kekuasaan singa jantan ini. Singa jantan yang berkuasa merupakan satu-satunya pejantan bagi singa betina yang banyak itu. Singa jantan yang masih anak-anak dapat mengambil bagian dalam komunitas ini. Tapi setelah singa jantan itu tumbuh dewasa, ia bersama teman jantan lainnya harus pergi. Selama dia belum mendapat betinanya, maka dia harus mencari sendiri makanannya. Bila singa jantan tadi mulai menua, singa jantan yang lebih muda akan merebut kekuasaannya. Terjadi perkelahian di antara mereka. Selama singa tua itu dapat mengalahkan singa muda, dia masih menguasai kawasan singa betina. Tapi bila dia kalah, hilanglah kekuasaannya. Diusirlah dia pergi. Kini dia hanya tinggal sendirian dan merana kelaparan karena sulit mencari makanan. Lama-kelamaan dia pun mati. Sebaliknya, singa muda tadi menguasai kawanan betina itu. Jika terdapat anak-anak milik si jantan tua itu, dibunuhnya lah mereka semua satu persatu. Setelah itu, semua keturunan si jantan tua itu pun habis. Kini keturunannya menjadi anak-anaknya sendiri. Demikianlah kehidupan singa secara umumnya. Singa dari suku Yehuda. Dalam Kejadian 49 ayat 9-10 tertulis demikian. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anak-anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan, atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ayat itu merupakan bagian dari nubuatan Yakub bagi 11 anaknya sebelum meninggal dunia. Terlihat Yehuda mendapat berkat luar biasa. Dia diumpamakan sebagai anak singa yang menerkam dan naik ke tempat yang tinggi. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, atau lambang pemerintahan dari antara kakinya. Ini nubuatan tentang kerajaan Yehuda yang akan terus berlanjut. Kerajaan Israel di utara disebut kerajaan Samaria. Pada akhirnya hancur oleh kerajaan Asyur. Sudah itu habislah kisah tentangnya.
Tapi kerajaan Yehuda yang dikuasai Nebukadnezar setelah 70 tahun akhirnya kembali lagi ke negerinya, membentuk kerajaan lagi. Jadi nubuatan itu pun terjadi. Siapakah dia? Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapakah dia yang berhak atasnya? Pada siapakah bangsa-bangsa akan takluk? Ternyata tidak ada seorang pun, kecuali Yesus Kristus yang dimaksud dengan ayat itu. Jadi singa dari Yehuda itu adalah Yesus Kristus, sebab dia memegang kekuasaan atas dunia ini dari Allah Bapa. Tongkat kerajaan dan lambang pemerintahan ada pada dirinya. Dia juga merupakan tunas Raja Daud, yaitu keturunan Raja Daud. Janganlah engkau menangis, dalam Wahyu 5 ayat 5. Adalah suatu penghiburan untuk Rasul Yohanes dan juga untuk kita, bahwa ada seseorang yang akan membuka gulungan kitab itu. Dialah singa dari suku Yehuda, dari tunas Daud. Dia telah menang atas kematian. Dia menyerupai seekor anak domba yang telah tersembelih. Siapakah dia? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Namun kita juga harus berhati-hati, sebab iblis pun bisa bertindak sebagai singa yang mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Jadi tidak seperti singa dari Yehuda yang demikian perkasa. Iblis yang seperti singa ini akan menghancurkan dan menelan orang-orang yang tidak berhati-hati. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus 5 ayat 9. Juga walaupun gagah dan perkasa, singa-singa muda pun dapat merasa kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat 11. Namun orang yang berharap hanya pada Tuhan akan mendapat pemeliharaannya. Marilah kita mengikuti Yesus Kristus yang menjadi singa dari suku Yehuda, yang selalu memerintah dalam dunia dan surga dalam kerajaan Allah. Jika berhati-hati, kita tidak akan terperangkap dalam mulut singa atau iblis yang mengaum-aum akan membinasakan kita. Atau kita tidak akan kelaparan seperti singa-singa muda, tetapi kita selalu dicukupkan oleh Allah yang memenuhi semua keperluan kita, baik secara jasmani dan terutama secara rohani. Demikianlah renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.